anhum bagaimana mereka meladani Rasulullah. Jadi kita bisa menyesuaikan diri kita dengan karakter-karakter, watak-watak para sahabat, dan kemudian meladani mereka dalam caranya untuk meladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, malam ini kita membahas ayat, kalau yang kemarin adalah ayat dalam suratul Ahzab ayat yang ke-21, kita bahas malam ini ayat dari surat Al-Imran, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, hai Muhammad, kepada orang-orang itu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, buktinya adalah dengan mengikuti aku, kata Nabi SAW. Yuhibbukumullah, maka dengan demikian Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi Imam Ibnu Katsir ketika menafsir ayat ini menggunakan sebuah syair. Laisa sya'nu an tuhib walakin sya'nu an tuhab. Persoalannya bukanlah klaimmu tentang apakah kau cinta atau tidak. Persoalan yang lebih penting adalah apakah kamu dicintai atau tidak. Yuhibbukumullah itu lebih penting daripada tuhibbunallah. Dicintai Allah Subhanahu wa taala ini lebih jadi orientasi kita daripada kita mengaku-aku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu pada masa Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ada satu riwayat tentang seorang ahli ibadah dari kalangan budak, seorang waliullah kekasih Allah, at-taqi al-khafi, orang takwa yang tersembunyi. Jadi Damaskus ketika itu dilanda paceklik, musim kemarau panjang, hujan tidak turun-turun. Maka orang-orang keluar untuk sholat istisqa, minta hujan. Sudah berulang kali sholat istisqa diadakan, hujan nggak turun-turun. Satu malam ada seorang majikan terbangun, kemudian dia berjalan ke arah kamar budak pembantunya. Di kamar budak pembantu ini ternyata dia sedang sholat, kemudian bermunajat kepada Allah, berkata begini, ya Allah, karena cintamu padaku, selamatkanlah umat, turunkan hujan sekarang. Kemudian hujan turun deras sekali. Sang tuan ini kaget. Ini apa ini? Woi, buka pintunya. Kemudian kaget, gemetaran budak ini, ketakutan. Kamu tadi bilang apa? Berani-beraninya kamu bilang, ya Allah, demi cintamu padaku. Dari mana kau tahu Allah mencintaimu? Kenapa tidak kamu bilang demi cintaku padamu? Budak ini sambil ketakutan, gemetaran, dia menjawab, aku tahu Tuhan kalau Allah mencintaiku. Karena setiap malam dia membangunkanku untuk bermesra-mesra dengan dia. Berarti Allah mencintaiku. Tetapi apakah aku mencintai Allah Tuhan? Aku sendiri meragukan cintaku kepada Allah. Orang ini mengatakan begitu. Jadi ini semua, hujan turun deras gara-gara kamu. Beruntung sekali aku punya budak kayak kamu. Bergegas, budak ini menghadap ke arah Allah Subhanahu wa taala, kemudian ke arah kiblat, kemudian berkata, ya Allah, sudah kau buka tabir antara aku dengan engkau. Sekarang tidak ada lagi yang rahasia, karena ada orang yang telah tahu cinta di antara kita. Maka matikan aku sekarang ya Allah. Lalu budak ini terkulai, meninggal dunia pada saat itu. Jadi ini At-Taqi Al-Khafi ini saya baca dalam sebuah kitab tentang Hilyatul Aulia, tentang kisah para kekasih Allah Subhanahu wa taala yang ditulis oleh Abu Nuaim Al-Asbahani, gitu ya. Diceritakan salah satunya inilah kekasih Allah, At-Taqi Al-Khafi, orang bertakwa yang tersembunyi, gitu ya. Orang nggak kenal, taunya dia cuma budak, gitu ya. Ternyata dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kisah ini terdapat tadi hikmah yang sama. Saya tahu Allah mencintai saya. Dari mana kamu tahu? Dia bangunkan saya untuk qiyamul lail. Dia bangunkan saya untuk mesra-mesraan dengan dia. Berarti Allah cinta sama saya. Tapi kalau saya ditanya apakah saya cinta kepada Allah, saya meragukan cinta saya itu. Yang dikatakan Ibnu Katsir dalam tafsirnya ini, laisa sya'nu an tuhib walakin sya'nu an tuhab. Persoalannya bukanlah apakah kamu mengaku cinta atau tidak. Bukan klaim itu. Yang lebih penting adalah apakah Allah mencintai kamu atau tidak. Maka bukti mencintai Allah dan kemudian menghadirkan cinta Allah untuk kita adalah ittiba kepada Nabi SAW.
Nah, bagaimana kita ittiba kepada Nabi SAW? Itu contoh terbaiknya adalah dari para sahabat. Karena para sahabatlah cermin terbaik tentang bagaimana mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam segala hal, dari soal ibadah sampai soal muamalah, sampai soal akhlak, sampai soal adab keseharian. Itulah yang diterima para sahabat Rasulullah. Mereka lah yang kemudian menirunya. Maka ketika kemudian kita berada dalam semboyan kembali kepada Quran dan Sunnah, salah satu cara termudah untuk kembali kepada Quran dan Sunnah adalah mencontoh bagaimana para sahabat mengamalkan Quran dan Sunnah. Karena pengamalan mereka adalah pengamalan yang paling terbimbing dari semua pengamalan yang lain. Kita tidak bisa mengklaim kembali kepada Quran dan Sunnah hanya dengan berpanduan baca terjemah Quran dan baca terjemah hadis. Tidak bisa. Yang kita perlukan adalah kembali kepada bagaimana para sahabat, generasi terbaik umat ini, mengamalkan sunnah dan mengamalkan Quran. Itulah kembali kepada Quran dan sunnah yang sebenarnya. Dengan begitu kita akan memahami betapa kemudian para sahabat dengan segala dinamikanya di dalam memahami Quran dan sunnah ada di dalam koridor diridhoi Allah dan mereka ridho kepada Allah itu. Kadang-kadang kemudian di antara mereka pun ada perbedaan-perbedaan pendapat, yang perbedaan pendapat itu tidak bermakna dengan mutlak yang satu pasti benar, yang satu pasti keliru. Jadi kalau kita mau mengamalkan Quran dan Sunnah, ittiba kepada Rasulullah, cara terbaik adalah melihat bagaimana kehidupan para sahabat, bagaimana sirah sahabat menggambarkan mereka mengamalkan Quran. Karena kalau memahami Quran itu, jangankan kita, orang yang paling tahu bahasa Arab bisa salah paham. Jadi ada cerita. Adi bin Hatim At-Tai itu masuk Islam. Dia adalah seorang pakar bahasa Arab dan sastra pada zamannya. Dia pemuka suku Tai yang terkenal dermawan. Kemudian Adi bin Hatim ini ketika masuk Islam, dia baca ayat tentang puasa di surat Al-Baqarah. 187. Fakulu washrabu hatta yatabayan lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Maka makan dan minumlah sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam. Apa yang dilakukan? Dia pulang malam Ramadan gitu ya. Dia di samping tempat tidur itu menyanding sebuah wadah besar isinya makanan. Kemudian dia meletakkan dua igal. Igal itu tali pengikat unta, satu warnanya hitam, satu warnanya putih di bawah bantal. Tiap kali terbangun malam dia makan, kemudian buka bantalnya, masih putih, masih hitam, nggak ada apa-apa. Makan lagi, masih putih, masih hitam. Terus sampai matahari tinggi dia masih makan dan kemudian lihat, masih putih, masih hitam. Kok tidak terjadi apa-apa? Lalu dia menghadap Nabi SAW, ya Rasulullah, saya sudah mengamalkan Quran, tapi kok tidak terjadi apa-apa? Apa yang kau lakukan? Kata Nabi SAW, kata Adi bin Hatim, saya itu makan lalu memperhatikan benang putih dan benang hitam, tapi tidak terjadi apa-apa sampai mentari siang, gitu ya. Kemudian Rasulullah tertawa dan berkata, besar sekali bantalmu wahai Adi, panjang sekali malammu jadinya. Maksudnya bukan begitu, tetapi makan dan minumlah sampai datangnya waktu fajar. Ketika fajar tiba, hentikan makanmu, mulailah puasamu. Itu padahal Adi bin Hatim orang Arab yang paling Arab. Sayyidina Umar bin Khattab satu hari berkhutbah di mimbar Masjid Nabawi, kemudian beliau sampai membaca ayat dalam surah Abasa wa fakihatu wa abba. Langsung gemeteran pucat pasti, kemudian berkata, qad alimna fakihah ya Rabb, hiya samarat. Kami sudah tahu fakihah itu apa ya Allah. Samarat, buah-buahan. Wa ma abba. Wa ma abba. Wa ma abba. Tapi Abba itu apa? Abba itu apa? Abba itu apa? Sayyidina Umar ini sahabat yang paling pandai. Salah satu sahabat yang paling berilmu dari semua sahabat. Dia bertanya-tanya, Abba itu apa? Abba itu apa? Abba itu apa? Lalu di pojok berdiri seorang gembala Badui. Dia berkata, tanyalah kepada kami ya Amirul Mukminin. Abba itu kalau kita di tengah padang pasir, ada hujan turun, kemudian tanpa kita tahu dulu bijinya sembunyi di mana, hari berikutnya rumput-rumputan sudah tumbuh. Lalu itu menjadi makanan ternak kita. Itu namanya abba. Rumput yang tidak diketahui selama musim tidak hujan, di mana benihnya bersembunyi. Itulah abba.
Lalu Umar sujud syukur. Segala puji bagi Allah yang mengajarkan kepada kami melalui lisan seorang Badui. Ada satu dari 7 fuqaha Madinah, 7 orang paling faqih pada masanya, namanya Urwah bin Zubair bin Al-Awwam. Putranya Zubair bin Awam, adiknya Abdullah bin Zubair. Cucunya Abu Bakar As-Siddiq dari Asma. Nah, Urwah bin Zubair ini satu hari menghadap bibinya Aisyah kemudian berkata, "Bibi, coba perhatikan ayat ini." Apa ayatnya? Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Barang siapa berhaji atau umroh maka tiada dosa baginya untuk sa'i di antara keduanya. Lebih ayatnya bilang maka tiada dosa baginya sa'i di antara keduanya. Kalau melakukannya tiada dosa baginya, berarti yang lebih utama adalah tidak melakukan. Kan begitu, Bibi. Berarti sa'i itu bukan rukunnya haji dan umroh, Bibi. Logikanya kan begitu ya. Maka tiada dosa baginya sa'i di antara keduanya. Kalimatnya itu begitu. Kata Urwah bin Zubair, kesimpulannya tidak dilakukan lebih utama. Kalau dilakukan tiada dosa, maka tidak dilakukan lebih utama. Kaidah bahasanya kan begitu. Kata Aisyah, nah bukan begitu cara memahaminya. Ayat ini turun tahun ke-7 Hijriah ketika Rasulullah melaksanakan Umratul Qadha. Tahun ke-6 Rasulullah mau umroh tapi ditahan di Hudaybiyah, nggak boleh sama orang-orang Quraisy. Perjanjian Hudaybiyah lahir, salah satu klausulnya boleh umroh tapi tahun berikutnya. Nah, tahun berikutnya, tahun ke-7 ini umrohnya disebut Umratul Qadha, umroh pengganti. Karena tahun ke-6 tidak jadi. Maka ketika umroh Qadha itu, Rasulullah mencontohkan manasik. Salah satu manasiknya adalah setelah tawaf 7 kali di Ka'bah, sholat di belakang makam Ibrahim, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Ketika mau sa'i, orang-orang Ansor ogah ikut. Kami boleh dapat dispensasi nggak ikut sa'i ya Rasulullah. Loh kenapa kok nggak mau ikut? Nggak enak ya Rasulullah sa'i itu. Kenapa kok sa'i itu tidak enak bagi orang-orang Ansor, suku Aus dan Khazraj? Karena di antara Safa dan Marwah waktu itu masih terdapat berhala manat yang sangat besar di tengah-tengah. Berhala manat ini sesembahannya orang Ansor di masa jahiliyah. Maka sa'i itu nggak enak. Kenapa? Ketemu mantan. Ketemu mantan itu nggak enak. Bahkan ketemu mantan Tuhan apalagi gitu ya. Ini mantan sesembahan kami ada di situ. Enggak nyaman ya Rasulullah. Bahkan di dekat berhala manat itu ada sebuah batang pohon. Di situ dulu orang-orang Ansor suka menggantungkan harapan. Jadi kalau kita ada training kok ada pohon harapan itu ikut-ikutan Ansor Jahiliyah. Menggantungkan harapan itu di situ. Menggantungkan doa-doa itu di pohon itu. Kami enggak mau ya Rasulullah. Enggak enak. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk mengatakan kepada orang-orang Ansor, loh Safa dan Marwah enggak ada hubungannya sama manat. Safa dan Marwah itu syiarnya Allah. Dikiranya ketemu mantan itu dosa. Kalau tujuannya bukan untuk ketemu, enggak dosa. Kalau tidak menyengaja untuk ketemu, enggak dosa. Gitu kan? Wong ini niatnya untuk sa'i antara Safa dan Marwah, bukan menemui manat. Oke bro? Oke. Gitu. Itulah ayat ini latar belakangnya begitu. Ini kan harus dipahami konteks turunnya seperti itu. Dan itu hanya Aisyah yang bisa menjelaskan. Ya, Urwah bin Zubair yang ulamanya tabi'in saja enggak ngeh dengan ayat itu. Satu hari ada orang. Ya, jadi ini Masya Allah ya, pemahaman penting tentang hadis. Ada ibu-ibu, kerjaannya itu mandiin jenazah. Satu hari dia dapat panggilan tugas mandiin jenazah, sedangkan dia lagi haid. Bingung dia, emang boleh wanita haid mandiin jenazah? Wah, tanya siapa ya? Lalu kemudian dia datang ke masjid. Di masjid ada ahli hadis lagi bahas hadis. Qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan. Haddatsani fulan bin fulan, an fulan bin fulan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis, baca hadis panjang-panjang begitu. Terus ibu ini tanya, Bapak-bapak ulama, tolong saya diberi fatwa. Saya sedang haid. Apakah boleh wanita haid memandikan jenazah? Kaget para ulama ini. Mereka hafal ribuan hadis. Saling bertanya, punya hadis yang enggak? Punya hadis tentang ini? Enggak. Punya hadis tentang ini? Enggak. Punya hadis tentang ini? Enggak.
Lalu masuklah Imam Abu Thawr, salah satu murid kesayangan Imam Syafi'i. Ketika Imam Abu Thawr masuk, para ulama ini nunjuk. Itu ahli fikih. Coba tanya ahli fikih. Di kami nggak ada hadisnya. Kemudian dia mendatangi Imam Abu Thawr. Imam, boleh nggak saya memandikan jenazah kalau saya lagi haid? Oh boleh. Loh, dalilnya apa? Satu, sabda Nabi kepada Aisyah, dan haidmu itu bukan dari dirimu. Artinya manusia tidak punya kuasa tentang haid itu sendiri. Yang kedua, hadis Aisyah lagi. Aisyah berkata Rasulullah SAW sedang beriktikaf, lalu beliau menjulurkan kepalanya ke arah rumah, karena rumahnya Rasulullah dengan masjid itu hanya disekat jendela yang kemudian tubuh Rasulullah bisa dilongokkan. Lalu Aisyah yang menceritakan aku saat itu sedang haid, diminta untuk memandikan Rasulullah SAW, gitu ya, mengguyuri badan beliau dengan air dan membasuhnya, kemudian menyisiri rambutnya dan menyela-nyelainya. Kata Imam Abu Thawr, perhatikan hadis ini. Aisyah haid, Rasulullah iktikaf. Ada orang masih hidup dimandikan wanita haid saja, sah iktikafnya. Apalagi kalau cuma jenazah sudah mati, dimandikan wanita haid, maka tidak masalah. Inilah fikih. Ahli hadis tadi kemudian berkata, oh itu saya tahu hadisnya. Kalau hadasana fulan, kalau hadasana fulan, gitu ya. Ibunya lewat kemudian bilang, dari tadi kemana aja, gitu kan. Insya Allah ya. Jadi yang namanya ahli fikih ini pentingnya mereka mengetahui kaidah untuk istinbatil ahkam, menyimpulkan satu hukum dari dalil-dalil yang ada. Kadang-kadang dalilnya tidak menunjukkan dengan langsung. Makanya saya kemarin cerita dengan beberapa bapak-bapak yang di sini, gimana kalau ada satu tempat seperti di Kutub dan kita ditugaskan di sana, itu siangnya setengah tahun, malamnya setengah tahun. Sholatnya gimana? Apa setahun sholat 5 kali? Ini siang setengah tahun, malam setengah tahun. Sholatnya gimana? Gimana estimasi? Dalilnya apa? Nah, kenapa kemudian kita boleh mengestimasikan? Dalilnya apa? Dalilnya hadis tentang Dajjal. Oh, jauh banget toh. Itu hanya ahli fikih yang bisa kemudian membuat kesimpulan seperti itu. Kenapa hadis tentang Dajjal? Karena hadis tentang Dajjal itu ada yang begini. Rasulullah bersabda, Dajjal akan berada di tengah-tengah kalian selama 40 hari. 10 hari pertama setiap harinya terasa setahun. 10 hari kedua setiap harinya terasa sebulan. 10 hari ketiga tiap harinya terasa sepekan. 10 hari keempat tiap harinya terasa seperti hari-hari kalian ini. Ada sahabat tanya, bagaimana kami sholat ketika hari-harinya terasa setahun ya Rasulullah? Nah, untungnya sahabat ini tanya gitu. Bagaimana kami sholat ketika hari-harinya terasa setahun ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah SAW? Perkirakanlah untuk kalian. Nah, estimasi. Ternyata sholat di Kutub hadisnya hadis tentang Dajjal. Ini hanya bisa digunakan dari pemahaman fikih. Masya Allah. Itulah ilmu. Itulah ilmu. Masya Allah. Gitu. Maka perkirakanlah, ini adalah dalil untuk estimasi sholat di Kutub. Sebagaimana juga puasanya. Enggak ada Ramadan sana sepanjang tahun. Cuma sehari. Gitu kan. Nah ini yang kemudian menjadi pemahaman kita. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tadi gitu ya. Jadi ini memahami Quran dan Sunnah ini tidak sederhana kemudian membaca terjemahnya. Makanya amalnya para sahabat ini adalah salah satu penunjuk yang paling jelas tentang bagaimana memahami Quran dan Sunnah secara benar. Dari situ kita akan melihat dinamika bahwa pemahaman yang tidak satu pun tidak dihukumi mutlak oleh Rasulullah, yang satu benar, yang satu keliru. Contoh begini. Ini contoh paling klasik tentang ikhtilaf bainas sahabah, ikhtilaf di kalangan sahabat. Pasca perang Ahzab, perang Khandaq, itu kan ada pengkhianatan Bani Quraidah. Nah, setelah selesai perang Khandaq, musuh sudah pulang ke Mekah, Rasulullah memerintahkan serombongan sahabat, kata beliau kepada rombongan sahabat ini, berangkat ke Bani Quraidah, intaliqu ila Bani Quraidah, wala tusallan lil asr ila fi Bani Quraidah. Jangan kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Perang Ahzab terjadi musim panas, musim dingin. Berakhirnya musim dingin, Pak. Pesan Rasulullah, jangan sekali-kali salat asar kecuali di Bani
Quraidah. Pas musim dingin, waktu sholat asar itu pendek sekali. Maka ketika rombongan ini berangkat rame-rame menuju ke Bani Quraidah, belum sampai lokasi, matahari sudah mau terbenam. Mereka berselisih pendapat. Sebagian sahabat mengatakan, sholat dulu ini, udah mau habis waktu asarnya. Sebagian sahabat mengatakan, enggak, tadi Nabi memerintahkan sholatnya di Bani Quraidah. Duh, enggak bro, tadi itu maksudnya kita suruh cepet-cepet. Tapi kalau enggak dapet, ya waktu sholat tetap waktu sholat toh. Ada ayatnya loh. Inna sholat kanat alal mu'minina. Kita mauquta. Sholat itu kewajiban yang batas waktunya ditentukan untuk orang-orang beriman. Enggak bisa bro, sholat dulu bro. Kata sebagian enggak bisa Rasulullah menentukan tempat sholatnya di Bani Quraidah. Ini hadisnya sahih. Langsung kita dengar semua kok tadi kita ya. Semua dengar sabda Nabi, sholatnya di Bani Quraidah. Terpisah akhirnya separuh sholat di perjalanan karena memburu waktu yang segera habis, separuh kemudian nanti sholat di Bani Quraidah. Tapi sholatnya di Bani Quraidah itu sudah jelang Isya, sholat asarnya. Maka ketika Rasulullah datang, mereka saling melaporkan, ya Rasulullah, ini tidak taat kepada engkau, suruh sholat di Bani Quraidah, malah sholat di jalan. Kata yang sini, dan daripada itu ya Rasulullah, masa sholat asar kok Isya? Cara mana itu? Mana yang disalahkan Nabi SAW dalam peristiwa ini? Kata Nabi kepada dua-duanya, la haraj, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak ada dosa. Ini dalil yang sangat kuat, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, rahimahullah ta'ala, bahwa dalam fikih adalah pemahaman. Maka pemahaman orang atas suatu teks dalil pada masing-masingnya tidak selalu dapat dihukumi hak atau batil, tapi istilah yang digunakan adalah shawab dan ashab, benar dan lebih tepat. Ada yang pemahamannya sekedar tepat, ada pemahaman yang sekedar lebih tepat. Atau kalau memang jelas kesalahannya, maka shawab dan khata, benar dan keliru. Nah, kalau sudah benar dan keliru, kaidahnya ikut Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ra'yi hadza shawabun yahtamilul khata wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya inilah yang benar menurut saya dan boleh jadi dia mengandung kesalahan. Pendapat orang lain itu menurut saya keliru meskipun boleh jadi mengandung kebenaran. Masya Allah. Jadi dari pemahaman ini kemudian kita mengetahui betapa kemudian para ulama sangat memahami pada masa itu bahwa istilah misalnya gitu ya yang selama zaman ini kemudian kita ribut karena pemahaman kebahasaan kita yang juga terbatas. Misalnya istilah bid'ah, itu sudah digunakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, tetapi tidak digunakan untuk saling tuduh satu sama lain, tetapi digunakan untuk istilah yang sangat disiplin. Ini ditulis oleh misalnya Imam Izzuddin bin Abdissalam rahimahullah ta'ala dalam sebuah risalah, beliau mengatakan bid'ah adalah satu bentuk amal yang sifatnya innovation, sementara sunnah kebalikannya adalah tradition. Maka dalam sesuatu yang telah ditentukan kaifiahnya oleh Allah dan Rasulnya, di dalam agama ini bid'ah sangat tercela dan terlarang. Tetapi di luar yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya itu, maka bid'ah ini bisa dinilai di dalam 5 perkara. Bid'ah itu bukan hukum, tetapi muhkam, dia sesuatu yang harus dihukumi. Maka kalau disebut sesuatu itu bid'ah, jangan bilang ini hukumnya bid'ah. Ini adalah sebuah kesalahan terminologis. Tetapi katakanlah ini suatu bid'ah, maka hukumnya bisa fardu, hukumnya bisa mahbub atau sunnah, hukumnya bisa mubah, hukumnya bisa makruh, hukumnya bisa haram. Ini peristilahan yang harus sangat disiplin. Loh, kok ada hadis yang menyatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nah, makna kata kullu juga harus dipahami sesuai konteks bahasa Arabnya. Contoh,
wa ja'alna wa minal ma'i ja'alna kulla syai'in hayyin wa minal ma'i, dan dari air ja'alna kami jadikan kulla syai'in segala sesuatu, kulla segala sesuatu, syai'in hayyin yang hidup. Pertanyaannya, kullu di situ maknanya semua yang hidup atau sebagian besar yang hidup? Malaikat hidup tidak? Terbuat dari air atau bukan? Bukan. Jin hidup. Terbuat dari api. Air bukan? Bukan. Manusia hidup tidak? Hidup. Terbuat dari ada air, ada tanah. Gitu ya. Asalnya tanah, wasilah berikutnya air gitu ya, meskipun airnya spesial, tidak sembarang air gitu kan. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ditafsir oleh para ulama, kullu di sini maknanya bukan semua, tapi sebagian besar yang hidup diciptakan Allah dari air. Contoh lagi ayat yang bermakna bahkan lebih tegas lagi. Malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Surah Al-Kahfi. Ada raja, kata Khidir, yang mengambil rampas setiap kapal. Kulla safinatin ghasba. Semua kapal dia rampas. Betul enggak semua kapal dia rampas? Enggak. Kapal apa yang dirampas? Kapal yang bagus. Karena dikasih cacat sedikit dilubangin sama Khidir, kapal itu sudah selamat. Ini poin penting ya, jangan ingin tampak sempurna. Tampak sempurna itu berbahaya. Oh, sempurna saja berbahaya, apalagi tampak sempurna. Kapal itu kalau tampak sempurna hilang gitu kan. Tapi kalau dia tampak cacat aman, Pak. Jadi kalau punya sesuatu jangan menampilkan diri sebagai yang sempurna. Pencitraan itu berbahaya. Gitu ya. Maka saya itu prinsipnya sama asisten saya Mas Fredo ngatur jadwal. Saat ini yang di-cancel nggak apa-apa? Ya itu nggak apa-apa karena itu ada kondisi dia itu terlalu berharap pada kita. Yang seperti itu dikecewakan insya Allah sehat. Perlu ya tadi mengecewakan orang itu perlu. Mengecewakan orang itu perlu agar orang tidak menganggap kita orang sempurna. Kadang-kadang harus begitu. Kalau enggak bahaya ini nanti memuja ini. Jadi ini ternyata ya khuduk kulla safinatin ada kata sifat yang dilesapkan, bahasa Indonesia dilesapkan. Ada tapi tidak diperlihatkan. Itu namanya dilesapkan. Kulla safinatin apa itu? Kulla safinatin hasanatin ghasbah. Jadi raja ini mengambil semua kapal yang bagus. Merampas, mengambil semua kapal yang bagus. Kalau kapal jelek dikit nggak mau ambil. Maka berarti di situ ada kata sifat yang dilesapkan. Oleh karena itu, kata Imam Izzuddin bin Abdissalam, hadis kullu bid'atin dhalalah itu ada sifat yang dilesapkan. Sebagaimana dipahami oleh Imam Asy-Syafi'i, yaitu kullu bid'atin sayyi'atin dhalalatun. Semua bid'ah yang jelek adalah kesesatan. Ini hujah ulama, saya menjelaskan kembali ya. Jadi ternyata kata kula itu tidak sesederhana itu memahaminya. Maka Imam Izzuddin bin Abdissalam akan memberi contoh yang membuat kita terkejut-kejut. Bid'ah itu ada yang wajib loh. Bid'ah itu ada yang fardu. Beliau ditanya, apa contoh bid'ah yang fardu? Bid'ahnya Abu Bakar As-Siddiq atas usul Umar bin Khattab untuk membukukan Quran dalam satu mushaf. Nanti orang ada mengatakan, oh itu bukan bid'ah yang dimaksud di dalam agama. Cek teks hadis asarnya tentang diskusi antara Umar dan Abu Bakar. Di dalam teks asar Umar dan Abu Bakar, apa yang dikatakan? Ya Umar, hadhihi bid'ah ma'amarona biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, ini adalah bid'ah. Rasulullah tidak memerintahkan kita yang demikian ini. Kalau Abu Bakar menyebutnya bid'ah, kata Imam Izzuddin bin Abdissalam, mari disiplin istilah. Abu Bakar nyebut bid'ah, kita sebut juga bid'ah. Tetapi Umar meyakinkan Abu Bakar, bid'ah ini sangat diperlukan. Ketika zaman Abu Bakar, perang Riddah,
para qurra itu gugur paling depan. Ternyata kecintaan Allah kepada hamba-hambanya pada masa itu setara dengan seberapa banyak dia menguasai Al-Quranul Karim. Semakin dia menguasai Al-Quranul Karim, semakin dicintai Allah, semakin cepat-cepat dipanggil sama Allah untuk menghadap dengan syahid. Nah, kata Umar, ini kalau dibiarkan qurra meninggal semua di medan perang, siapa yang akan mengajarkan Quran kepada anak kita? Siapa yang akan menjamin hafalan Quran ini? Enggak ada ya. Khalifah Rasulullah, maka bukukanlah dalam satu mushaf. Maka dipanggil panitia. Ternyata yang dijadikan ketua panitia itu anak muda, namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini sangat junior, Pak. Ketika Rasulullah SAW wafat, umur Zaid baru 11 tahun. Berarti kalau di masa Abu Bakar As-Siddiq, kira-kira Zaid bin Sabit itu kan umurnya 12-13 tahun. Itu jadi ketua panitia, anggotanya ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, gitu ya. Kemudian ada Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Salim Maula Abi Hudzaifah. Masya Allah. Para grand syekh semua, profesor doktor, diketuai anak 12 tahun. Kenapa Abu Bakar dan Umar menunjuk Zaid bin Thabit? Karena Zaid bin Thabit ini memiliki dua keistimewaan sekaligus. Hafalannya kuat, catatannya lengkap. Sahabat ada yang catatannya lengkap tapi hafalannya tidak kuat. Ada yang hafalannya kuat tapi catatannya tidak lengkap. Zaid bin Thabit punya dua itu. Catatannya lengkap, hafalannya kuat. Maka dia dipilih jadi ketua. Jadi ini kalau ada yang bilang Islam itu harus yang senior, yang mimpin. Coba perhatikan panitia penyusunan mushaf ini. Masya Allah. Dan Zaid ini disiplinnya ketika kemudian menyusun mushaf. Coba bayangkan, setiap yang kemudian mau setor hafalan untuk ditulis sebagai bagian dari Quran, itu harus menghadirkan dua orang saksi. Kalau nggak bisa menghadirkan dua saksi, nggak bisa ditulis apa yang kemudian menjadi hafalannya. Padahal sebenarnya ngapain juga repot-repot manggil orang. Oh, Zaid itu ya hafal. Inilah amanahnya luar biasa gitu ya. Itu didengar siapapun mau datang nyetorin hafalan, ahlan wa sahlan, hadirkan dua saksi. Masya Allah. Disiplinnya luar biasa di dalam mengelola tim ini. Jadilah mushaf yang kemudian kita nikmati sekarang. Itu kata Imam Izzuddin bin Salam, bid'ah yang fardu. Ada bid'ah yang sunnah, ada. Bid'ahnya siapa? Bid'ahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Bid'ah tentang apa? Salat tarawih. Jadi ceritanya begini Bapak yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW itu pada Ramadan itu salat di masjid. Ada sahabat yang kemudian menggabungkan diri dengan beliau. Karena asalnya yang namanya salat Qiyamul Lail itu sendiri-sendiri. Tapi ini Rasulullah salat, ikut aja yuk, ikut. Rasulullah menyadari ada jamaah ikut, maka kemudian beliau meringankan salatnya. Malam kedua makin banyak sahabat ikut. Malam ketiga bludak masjid, sahabat ikut salat bersama Nabi. Maka malam keempat Nabi tidak muncul, habis sisa beliau langsung di rumah. Malam kelima Nabi tidak muncul, habis sisa beliau langsung di rumah. Malam keenam beliau tidak muncul di masjid, langsung di rumah. Malam ketujuh muncul lagi salat di masjid. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah kok kemarin nggak kelihatan di masjid, kami padahal pengen ikut. Kata Nabi SAW, aku khawatir kalian mengiranya wajib, dan aku khawatir ini memberatkan kalian. Maka kemudian salat. Dulu Rasulullah sholat di rumah itu seperti yang disampaikan Aisyah, tidak pernah Nabi sholat malamnya di Ramadan, keluar Ramadan pada malam hari melebihi 11 rakaat. Tapi jangan tanya padaku panjang dan bagusnya. Tanya sama siapa? Tanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah sholat bersama Rasulullah di rumah, tapi habis itu kapok. Jadi ceritanya Ibnu Abbas, aku ikut sholat bersama Rasulullah di rumah. Di rakaat pertama beliau baca surat Al-Baqarah. Kukira habis Baqarah, ruku, ternyata sambung Ali Imran. Kukira habis Ali Imran ruku, ternyata sambung An-Nisa. Kukira habis An-Nisa ruku, ternyata sambung Al-Maidah. Kukira habis Al-Maidah ruku, ternyata sambung Al-An'am. Baru setelah Al-A'raf ruku. Kemudian Ibnu Abbas cerita, rukuknya nyaris sama panjang dengan berdirinya. Lalu beliau i'tidal, dan i'tidalnya nyaris sama panjang dengan rukuknya. Lalu beliau sujud, dan sujudnya nyaris sama panjang dengan i'tidalnya. Ceritanya begitu. Lalu Ibnu Abbas berkesimpulan, setelah itu aku tidak pernah lagi ikut sholat Rasulullah di rumah. Aku ikut sholat beliau kalau beliau sholat di masjid. Karena kalau di masjid ringan. Beda sama di rumah gitu. Berat. Nah,
Setelah itu kemudian sahabat-sahabat tentang sholat Qiyamul Lail Ramadan ini tidak terlalu jadi perhatian. Akhirnya banyak yang sholat di masjid, tapi ada yang sendiri-sendiri di pojok-pojok, ada yang kemudian mendirikan jamaah, akhirnya kemudian ada yang gabung. Nah, imamnya ada banyak di satu masjid Nabawi itu, di situ ada imam, sini ada imam, sini ada imam, sini ada imam, situ ada imam. Semuanya masing-masing kemudian meninggikan bacaannya. Ini di masa Abu Bakar tidak terlalu diperhatikan. Begitu di masa Umar bin Khattab, dia masuk masjid di malam pertama Ramadan, lihat sana Qiyamul Lail, sini macam-macam gitu ya, bacaannya tinggi-tinggian, kata Umar ini jelek amat, gitu ya. Ini syiarnya jelek amat ini. Maka beliau tunggu, selesai, oke. Mulai sekarang nggak boleh kayak begini. Loh, kenapa nggak boleh? Nggak boleh. Kata Umar, ini syiarnya jelek sekali. Aku tunjuk Ubay bin Ka'ab, guru Quran kita sebagai imam. Ubay, imami kami semua akan sholat di belakangmu dan tidak ada yang boleh mendirikan jamaah lain selain jamaahnya Ubay bin Ka'ab. Kata Ubay protes, ya Amirul Mukminin, hadi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Amirul Mukminin, ini bid'ah namanya. Rasulullah nggak pernah memerintahkan kita yang begini nih. Maka jawaban Sayyidina Umar bin Khattab, nikmatil bid'atu hadih. Inilah sebaik-baik bid'ah. Maka kata Imam Izzuddin bin Abdussalam, Umar aja bilang bid'ah, ayo kita bilang bid'ah, kita disiplin istilah gitu. Maka ini adalah bid'ah yang bernilai sunnah mahbub. Loh, ada nggak bid'ah yang mubah? Ada. Siapa yang ngasih contoh? Sayyidina Utsman bin Affan. Apa bid'ahnya Sayyidina Utsman? Tidak mengqashar sholat saat di Mina. Itu diprotes sahabat, diprotes. Ibnu Mas'ud mengatakan musibah ini musibah. Saya ikut Nabi mengqashar, saya ikut Abu Bakar mengqashar, saya ikut Umar mengqashar, saya ikut Utsman mengqashar. Kok saya ikut Utsman kok sekarang tidak mengqashar? Musibah ini. Tetapi ketika Utsman jadi imam, Ibnu Mas'ud ikut sholat. Maka ditanya, tadi komplit ikut sholat. Ini musibah, tapi kalau saya tidak taat kepada Utsman, itu musibah yang lebih besar, kata beliau. Masya Allah. Ngalah. Tapi Abdurrahman bin Auf yang kemudian ditunjuk para sahabat untuk memprotes Utsman karena dia sesepuh. Pada masa Utsman, sesepuhnya itu Abdurrahman bin Auf yang dianggap syekhnya umat. Kenapa? Pada saat pemilihan Utsman, ketua KPU-nya adalah Abdurrahman bin Auf gitu ya. Abdurrahman tanya, kamu kenapa tidak mengqashar? Kata Utsman, karena aku menikah dengan wanita Mekah. Istriku orang sini. Aku tidak terhitung musafir. Maka aku tidak mengqashar. Itu hujah pertamaku. Jadi kalau fikihnya Utsman, pemahamannya Utsman, pergi ke tempat mertua tidak dihitung musafir dan tidak mengqashar. Ini fikihnya Utsman ya. Jadi, karena dia istrinya orang Makkah. Tapi istrimu itu kok bawa ke Madinah, berarti statusmu tetap KTP Madinah. Kan itu. Di sini tetap safar. Oke, kalau begitu hujah saya yang kedua, kata Utsman. Saya punya ladang luas di sini yang saya datangi setiap kali tanam maupun panen. Ini pekerjaan saya di sini, jadi saya tidak terhitung musafir. Amal pekerjaan bagi Utsman menggugurkan status safar. Jadi misalnya saya tinggal di Jogja, tapi saya kantornya di Jakarta, terbang flight pertama, pulang flight sore. Maka di Jakarta saya tidak mengqashar. Kenapa? Fikihnya Utsman tadi, tempat di mana pekerjaan dilakukan tidak terhitung safar. Kata Abdurrahman, ya nggak bisa, tetap saja kamu itu statusnya tinggalnya di Madinah. Oke, kalau begitu hujah saya yang ketiga, kata Utsman bin Affan. Apa hujahmu yang ketiga? Ini di antara kita ada orang-orang Yaman yang baru masuk Islam. Kalau saya sholatnya cuma 2 rakaat, mereka akan mengira sholat itu cuma 2 rakaat, bahkan ketika pulang mereka bisa keliru sholatnya. Karena tetap akan sholat 2 rakaat dengan mengatakan, Utsman mengajari kami sholatnya 2 rakaat. Meninggalkan yang afdal agar tidak menimbulkan fitnah, itulah yang afdal. Kaidahnya Utsman. Jadi ini ya, Masya Allah. Jadi bagaimana para sahabat memahami Quran dan Sunnah, indah sekali. Gitu. Ternyata ada bid'ah yang mubah gitu ya. Nah kalau bid'ah yang makruh dan bid'ah yang haram, tentu saja contohnya jauh lebih banyak. Karena tadi kulla bid'atin dholalah, kita terjemahkan sebagian besar bid'ah itu sesat. Tapi saya ingin menunjukkan tadi kenapa Imam Izzuddin bin Abdussalam kekeh
Bid'ah itu bisa fardu, bid'ah itu bisa sunnah, bid'ah itu bisa mubah, bid'ah itu bisa makruh dan bisa haram. Karena begini, disiplin istilahnya begini, ikut para sahabat bilang bid'ah, kita bilang bid'ah, jangan bikin istilah baru. Kan gitu. Nah ini Bapak Ibu dalam Allah. Maka dengan begitu kita akan melihat bagaimana para sahabat beragama. Pendekatan para sahabat dalam beragama itu dua. Satu namanya taat, yang satu namanya adab. Nah, anehnya di zaman kita, kedua pendekatan yang dulu oleh para sahabat digunakan bersama-sama ini, oleh kita zaman sekarang seolah terseparasi. Ada orang beragama itu, paradigmanya taat doang. Ada orang beragama itu, paradigmanya adab pro. Sehingga seakan-akan yang sini dengan yang sini berlawanan. Padahal dulu para sahabat menggunakan dua-duanya. Yang sini taat. Ya Allah, Nabi ngajarinya Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allahumma sholli ala Muhammad, gak usah tambah-tambahi. Taat. Yang sini mengatakan, Allah bro, kamu kalau sama ketua RT aja, yang terhormat Bapak ketua RT. Masa sama Nabi langsung nyebut nama, nggak sopan. Nah kami ya Allahumma sholli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana wa Qurrati a'yunina Muhammad. Itu mantep bro. Enggak, taat ya taat. Ya kan, ya perlu adab toh bro. Loh, setinggi-tinggi adab adalah taat. Oh, masih ramai gitu ya. Coba perhatikan para sahabat. Pakai apa? Taat, adab, dua-duanya. Padukan dua-duanya. Contoh. Ini cerita ini saking bikin semedet ya. Menjelang Rasulullah SAW wafat, ketika beliau sudah sakit sangat parah. Ada satu pagi, kira-kira 3 hari sebelum wafat, Rasulullah SAW itu memaksakan diri ingin ikut sholat di masjid. Subuh-subuh. Maka beliau datang ke masjid dipapah oleh Abbas dan Ali radhiyallahu anhuma. Dipapah oleh Abbas dan Ali radhiyallahu anhuma. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sudah hendak mengimami sholat. Seperti kebiasaan ketika Rasulullah sakit, Abu Bakar yang jadi imam. Abu Bakar sudah hampir takbiratul ihram ketika menyadari Rasulullah kemudian didudukkan oleh Abbas dan Ali di belakang beliau. Tentu saja akses Rasulullah masuk ke masjid bisa langsung dapat sop pertama. Kenapa? VIP. Oh ini masjid, ini rumahnya Nabi gitu ya, bablas langsung. Nah, langsung didudukkan di belakang Abu Bakar. Rasulullah mau ikut sholat sambil duduk. Begitu menyadari Rasul ada di belakangnya, Abu Bakar beringsut-ingsut mundur. Mengetahui Abu Bakar beringsut mundur, Rasulullah mendorong Abu Bakar dengan tangannya supaya tetap mengimami. Dorong maju. Ketika Abu Bakar menyadari dorongan tangan Rasulullah, maka dia ikuti dorongan itu sebatas dorongan Nabi. Begitu tangan Nabi dilepaskan, Abu Bakar mundur lagi. Rasulullah lihat Abu Bakar mundur, dorong lagi ke depan. Abu Bakar mengikuti dorongan Rasulullah sampai dilepas. Begitu Rasulullah melepasnya, Abu Bakar mundur lagi. 3 kali begitu. Di kali ketiga setelah Rasulullah mendorong, kemudian Abu Bakar mundur, mundurnya Abu Bakar disertai dengan duduk, beringsut, menjajari Rasulullah agak di belakangnya di sebelah kanan. Kemudian Abu Bakar memerintahkan para sahabat semuanya untuk duduk. Artinya apa? Karena Rasulullah hendak mengimami dengan duduk, maka makmumnya semuanya harus duduk. Kalau imamnya duduk, makmumnya harus ikut duduk. Kan itu. Karena Rasulullah kemudian mengimami salat sambil duduk. Selesai salam, Abu Bakar ditegur oleh Nabi SAW. Wahai Abu Bakar, apa yang kau lakukan? Aku sudah memerintahkan engkau untuk tetap memimpin salat jamaah menjadi imam. Kenapa engkau mundur? Kalau Abu Bakar taat doang, pasti dia ngimami. Tapi tadi Abu Bakar itu menuruti dorongan Rasulullah, itulah taatnya. Begitu dilepas, inilah adabnya. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Lebih baik ya Rasulullah, bumi di depan saya merekah, lalu saya terjatuh ke dalamnya, kemudian bumi itu menghimpit saya sampai binasa, daripada saya jadi imam, padahal saya tahu di belakang saya ada Rasulullah. Adab. Ibnu Abbas juga punya cerita. Ikut sholat di rumah Nabi SAW, seperti tadi diceritakan. Ini waktu belum kapok mungkin ya. Ikut sholat Rasulullah. Ketika ikut sholat sama Rasulullah itu, Ibnu Abbas masih usia 6 tahun, 7 tahun. Dia itu berada di sebelah kiri belakang Rasulullah. Ini Rasulullah, Ibnu Abbas di sini. Maka Rasulullah tahu, Rasulullah kemudian menggapaikan tangannya ke belakang, narik Ibnu Abbas ini maju, setelah ditarik maju, ditarik ke kanan, kemudian dijajarkan beliau di sebelah kanan. Kaki nempel kaki. Tapi kaki Rasulullah lebih depan. Inilah posisi ideal
sholat berjamaah berdua. Nah ketika Rasulullah melepaskan pegangannya kepada Ibnu Abbas itu ingset-ingset mundur. Tetap di sebelah kanan tapi di belakang. Rasulullah tarik lagi ke depan. Ikut ke depan terus mundur lagi. Sampai 3 kali. Begitu salam, Nabi bertanya, wahai putra pamanku, aku sudah jejerkan engkau di sisiku, kenapa engkau mundur? Kata Ibnu Abbas, aku tahu ya Rasulullah, sholat yang baik di antara 2 orang adalah dengan berjajar, saling menempel kaki, sambung. Dengan agak lebih di belakang makmumnya. Tetapi aku ini anak kecil ya Rasulullah, aku merasa tidak pantas sholat di sampingmu, maka aku mundur sedikit ke belakang. Adab. Apa yang terjadi? Rasulullah memeluk Ibnu Abbas, mengecup ubun-ubunnya, dan untuk kedua kali mendoakan setelah dulu waktu kelahiran, doanya adalah Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama, ajarkan kepadanya tafsir Al-Quran. Adab. Tapi adab itu kalau berlebihan pada satu batas memang akan merepotkan. Maka kalau sudah sampai pada level merepotkan mengikuti adab, baliklah ke taat. Jadi ini mimbar Masjid Nabawi itu 3 undakan, Pak. Aslinya mimbar Masjid Nabawi itu 3 undakan. Rasulullah dulu berkhutbah di undakan paling atas. Karena undakannya ini cuma dibikin dari batang kurma disusun 3 gitu ya. Rasulullah berkhutbah di undakan paling atas. Begitu Rasulullah wafat digantikan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar nggak berani berdiri di tempat Rasulullah berdiri. Abu Bakar turun 1 undakan di undakan kedua kalau berkhutbah. Begitu Abu Bakar wafat digantikan Umar bin Khattab, Umar tidak berani berdiri tempat Abu Bakar berdiri, dia turun 1 undakan di undakan ke-3 di bawah. Begitu Umar wafat digantikan Sayyidina Utsman, Utsman itu mau khutbah Jumat, itu berdiri depan mimbar nggak naik-naik lama sekali. Mikir soalnya. Ini gimana? Kata Utsman, urusan ini akan berkepanjangan kalau dibiarkan. Maka Utsman dengan gemeteran itu melangkah naik ke undakan terbawah, naik ke tengah, kemudian berdiri tempat tertinggi, tempat di mana dulu Rasulullah berdiri. Mungkin orang akan komentar, Utsman ini adabnya kurang. Abu Bakar aja turun seundakan karena menghormati Rasulullah, Umar turun seundakan karena menghormati Abu Bakar, lah kok Utsman malah naik ke tempat Rasulullah berdiri. Tapi untunglah Utsman melakukannya. Maka Utsman ini seorang faqih. Karena kalau Utsman turun 1 undakan juga, itu khatib Masjid Nabawi sekarang harus gali berapa meter ke bawah gitu. Itulah kalau adab sudah sampai pada satu titik, kemudian dia harus dikembalikan kepada taat. Beragama dengan adab monggo, tapi kalau sudah menyusahkan. Ya. Nabina, Habibika, Sayyidina, itu panjang, itu lama-lama anak-anak juga susah ngapalin gitu kan. Ya sudah kembali kepada yang taat juga nggak apa-apa kok, wong boleh, nggak ada masalah gitu. Ini contoh bagaimana kita beragama dengan taat dan adab ini supaya kemudian kita tepat di dalam menempatkan diri. Jadi kadang-kadang khilafiyahnya padahal cuma soal taat atau adab. Contoh ya, ini bagaimana para ulama itu bersikap untuk sangat menjaga umat dari bahaya-bahaya yang menyimpang yang lebih besar. Saya ditanya oleh seorang teman, kenapa di Indonesia ada bid'ah di antara sholat tarawih? Apa bid'ahnya? Saya tanya. Itu mereka setiap 4 rakaat dalam tarawih yang 23 rakaat itu menyebut nama-nama khalifah. Kenapa? Al-Khalifatul Ula Sayyidina Abi Bakr Siddiq tardu'an. Lalu jamaah menjawab, nardu'an, gitu kan? Itu kalau di pesantren-pesantren NU, di masjid-masjid NU, di desa-desa kan begitu. Nanti ada Al-Khalifatus Tsani, Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattabi, hal tardu'an, maka kita menjawab nardu'an, gitu kan? Sampai Sayyidina Ali. Saya pelajari tarikhut dakwah di Indonesia, itu untuk apa sebenarnya? Untuk membentengi umat dari Syiah. Kalau Turki Utsmani membentengi umat dari Syiah dengan cara apa? Masjidnya dipasangi kaligrafi nama Allah, Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di Kubah itu pasti dipasangi begitu. Saya dulu juga tanya kepada Kepala Museum Fatih dan juga Direktur Lembaga Heritage Nasional Turki, sahabat saya namanya Pak Salih Dohan, kenapa Turki Utsmani selalu menstandarkan masjidnya ada kaligrafi nama-nama khalifah? Kata beliau, karena dulu hendak menjaga supaya
umat terjaga dari Syiah. Oh pantas di Indonesia karena tidak lazim membuat kaligrafi di masjid seperti itu, caranya adalah dengan menyisipkan nama-nama khalifah di tengah sholat taraweh. Makanya kalau ada Syiah nyusup di sholat taraweh, gak akan kuat. Abu Bakar disebut-sebut, Umar disebut, keluar dia gitu kan. Nah, jadi luar biasa hikmahnya. Jadi kita kadang-kadang, oh ini bid'ah, yes. Ini innovation, yes. Apakah dia jatuh ke dalam dolalah? Nanti dulu. Karena dia bukan bagian dari sholat. Kecuali kalau dia dimasukkan bagian dari sholat. Pas tahiyat. Sebelum salam. Abu Bakar. Yes. Gitu. Ah jelas ini bid'ah dolalah gitu kan. Tapi dia di luar sholat kok. Kalau di luar sholat itu kan sebenarnya berdoa apa saja, ngomong apa saja nggak apa-apa. Wong nanya ke teman sebelah jam berapa. Boleh nggak? Di tengah-tengah sholat tarawih nanya sama teman sebelah, jam berapa bro? Boleh nggak? Boleh, apalagi nanya. Ridho nggak sama Abu Bakar? Ridho, gitu kan? Ya boleh, gitu kan? Jadi ini persoalan bagaimana menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tanya jam aja boleh, masa tanya ridho sama Abu Bakar apa enggak boleh? Boleh. Tetapi tidak boleh diyakini dari bagian dari ritual. Terus kalau nggak ada itu nggak sah sholatnya. Ah, keliru lagi. Gitu kan? Makanya tadi adab penting. Ini kenapa ada adab kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ternyata untuk menjaga umat dari supaya tidak tersusupi oleh Syiah. Masya Allah ya. Jadi para ulama itu kalau membuat sesuatu itu selalu ada dasarnya, ada tujuannya, dan itu adalah sesuatu yang Masya Allah. Ini contoh. Jadi memahami kenapa ada begitu. Oh ada begitu agar kita tidak kagetan. Gitu ya. Agar kita tidak kagetan. Kemarin saya awal Ramadan itu di Masjid Nabawi. Kita ikut salat tarawih, sebelah saya orang Malaysia. Kebertepatan malam itu di Masjid Nabawi salat tarawihnya itu 33 rakaat. Karena yang di Nabawi ini memang lebih bebas dalam soal jumlah rakaat. Dulu di masa Imam Malik diceritakan jumlahnya 39 rakaat, di masa Umar bin Abdul Aziz 41 rakaat salat tarawih di Masjid Nabawi itu. Jadi lebih variatif, nggak masalah gitu. Ini kemarin 33. Sebelah saya orang Malaysia komentar, rupanya witir sini panjang sekali 13 gitu. Jadi kata dia pemahamannya karena rakaat tarawih itu menurut dia di negaranya selalu 20, maka yang 13 witirnya. Jadi ini banyak sekali witirnya. Dan agar kita tidak kagetan, gitu ya, tidak kagetan. Memahami fikih, memahami kenapa ada mazhab, karena adalah sebuah metodologi memahami suatu teks dalil. Kenapa berbeda-beda? Ya. Kemudian mazhab itu berkembang mengikuti zaman dan tempat. Kadang-kadang memang fikih itu begitu, ada zaman dan tempatnya. Apa buktinya? Ada satu pendapat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Imam Atha bin Abi Rabah ini punya pendapat ganjil. Tapi Imam Atha bin Abi Rabah ini kan otoritatif. Kenapa? Setiap kali berada di Makkah, kalau ada Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, itu kan dua fakihnya umat. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas itu kalau ditanyai fatwa, kalau di Mekah mereka selalu mengatakan, wong ada Atha kok tanya saya. Tanya Atha. Atha, gitu kan. Harus tanya Atha saja. Kenapa tanya saya? Tanya Atha. Jadi Atha ini otoritatif karena di-endorse minimal oleh dua fakihnya sahabat, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Nah tapi Imam Atha ini selama 13 abad itu dapat kecaman karena satu pendapat. Apa pendapat beliau? Melempar jumroh hari tasyrik qabla zawal afdal. Pendapat jumhur, yang namanya melempar jumroh hari tasyrik itu setelah zawal, setelah matahari tergelincir. Tapi kata Imam Atha, qabla zawal afdal. Selama 13 abad, pendapatnya Imam Atha bin Abi Rabah ini dikecam para ulama di dalam kitab-kitab fikih. Qauluhu hadza syad, pendapat beliau ini ganjil. Qauluhu hadza khilaful ijma', pendapat beliau ini menyelisih ijma', gitu kan. Oh, banyak pendapat. Tahun 1990, jumlah jamaah haji makin banyak. Jamarat terbatas. Maka desak-desakan dan kerumunan yang sangat padat di jamarat makin tak terhindarkan karena semua berburu waktu afdal ba'da zawal. Maka
lajnah daimah lil buhus wal ifta wal irsyad wad dakwah. Jadi kayak komisi fatwa MUI-nya Majelis Ulama Saudi Arabia itu bersidang. Ini gimana? Ini menimbulkan bahaya. Nyawa manusia terancam kalau dibiarkan semua mengambil waktu afdal ba'da zawal. Akhirnya ketemu pendapatnya Imam Atta. Semua ulama sujud syukur. Loh, ini tapi pendapat ganjil loh. Tapi Atta itu otoritatif. Akhirnya kemudian disusun rekomendasi baru yang namanya melempar jumlah qabla zawal juga tidak mengapa, maka bisa disusun jadwalnya. Karena yang paling manut orang Indonesia, yang dikasih jadwal terpagi biasanya orang Indonesia. Makanya orang Indonesia suka ramai pikirnya ini kita pagi ini belum afdol gitu kan. Nah, karena ini memakai pendapat Imam atau qabla zawal afdol. Indonesia jam 6 sampai jam 9, India 9 sampai 11 gitu ya, 11 sampai 1 Afrika gitu kan. Kita jadi kalahan di pasang paling depan gitu ya. Ini karena tadi pendapat gitu ya. Ini fikih itu berkembang. Jadi ternyata yang selama 13 abad pendapat bermasalah justru menyelamatkan kita dari bahaya di saat dia dibutuhkan. Itulah fikih gitu ya. Itulah pendapat ulama gitu. Kayak saya tuh senangnya di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu kita beda-beda tapi nggak rame gitu. Kalau sudah pulang rame. Padahal di Masjidil Haram tenang aja itu. Meskipun kadang-kadang juga ada yang masih rame. Ada guyonan itu di Masjidil Haram. Ada orang Indonesia sholat. Sebelahnya orang Pakistan kan, mazhabnya Hanafi. Ngeliatin, beda caranya gitu kan. Diliatin gitu. Begitu salam ditanya, enta Syafi'i? Kata dia. Apakah kau bermadzhab Syafi'i? Ini merasa ditanya namanya, maka dia lah anak Jumadi. Orang Pakistannya pusing, katanya, mazhab apa lagi? Ternyata namanya Haji Jumadi. Gitu. Ya, Masya Allah, jadi para keramat. Ini ya satu khazanah. Guyonan bahasa Arab, mudah-mudahan antum bisa dapat sense of humornya nih. Guyonan bahasa Arabnya begini. Mazhabnya apa? Ditanya begitu. Allahu maliki wa nabiyyu syafi'i wa dini ahmadi wal hanafiyah la tadkhulul jannah. Tahu apa maksudnya? Allahu maliki. Bukan Allah mazhabnya maliki, tapi Allah adalah rajaku. Allah is my Lord. Wan nabiyyu syafi'i. Bukan Nabi mazhabnya Syafi'i, tapi Nabi adalah pemberi syafaatku. Wa dini ahmadi, agamaku adalah agamanya Nabi Muhammad SAW. Wal hanafiyah la tadkhulul jannah. Hanafiyah itu enggak masuk surga. Itu orang Hanafi bisa marah-marah gitu. Tapi Hanafiyah artinya apa tahu enggak? Keran air. Keran air enggak masuk surga. Jadi guyonan Arab itu. Wal hanafiyah la tadkhulul jannah. Allahu maliki. Wa nabiyyu syafi'i. Wa dini ahmadi wal hanafiyah la tadkhulul jannah. Ini kalau guyon sama orang Arab bisa nyambung. Orang Indonesia mikirnya kelamaan. Gitu ya. Jadi ini kenapa ada pemahaman yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi kita sampaikan, maka kita ini kalau memahami bagaimana para sahabat dalam memahami Quran dan Sunnah, dan kita dapat itu sirah sahabat, kita akan kemudian di dalam beragama juga mengikuti manhajnya Rasulullah dan para sahabat. Karena mengikuti Sunnah itu tidak berarti meniru persis. Kalau kita baca sirah sahabat, ada cerita begini. Kayaknya sampai malam ini. Ceritanya begini, ini cerita menjelang akhir lah, gitu. Sambung besok gitu. Mu'ad bin Jabal itu, kalau tiba waktu sholat, beliau jadi makmumnya Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Soft terdepan. Sholat di belakang Nabi. Begitu Nabi salam, dia nyengklak. Nyengklak itu apa? Nyengklak unta. Naik ke atas untanya, bergegas, pulang ke kampungnya, kemudian ngimami sholat di kampungnya.
Dan bacaan Rasulullah sholat itu apa? Dibaca persis Mu'adz bin Jabal di masjid kampungnya. Selalu setiap hari begitu. Itulah Mu'adz bin Jabal. Makanya kita ini boleh kalau sudah sholat, sedekah kepada orang lain itu boleh. Kita sudah selesai sholat, ada orang datang sendirian. Waduh, saya nggak kebagian jamaah. Yuk sholat sama saya. Lalu kita sedekah. Kita terhukumi sunnah, makmum kita wajib, fardu. Boleh. Ini dalilnya adalah perbuatan Mu'adz bin Jabal. Jadi dia sudah sholat sama Nabi, tapi pulang ke kampungnya ngimami, karena dia yang paling fakih di kampungnya, gitu kan. Dia sholat imam. Satu hari orang-orang kampungnya Mu'adz ada yang mendatangi Rasulullah, kemudian protes, ya Rasulullah, mulai sekarang kami nggak mau sholat lagi berjamaah di masjid, apalagi kalau imamnya masih Mu'adz. Loh kenapa? Oh imam kami itu yang namanya Mu'adz bin Jabal sholatnya lama, bacanya panjang. Kami ini urusannya banyak ya Rasulullah, tidak seperti orang kota Madinah. Kami ini orang kampung, kebunnya jauh-jauh. Oh begitu. Mu'adz dipanggil Nabi, ditegur. Hei Mu'adz, apakah engkau tidak membuat fitnah? Apakah engkau tidak membuat syiar-syiar Allah ditinggalkan? Apakah engkau tidak menjadikan Allah dan Rasulnya jadi bahan olok-olokan? Kaget Mu'adz dimarahi begitu. Saya salah apa ya Rasulullah? Gitu. Saya dosa apa ya Rasulullah? Kamu kalau ngimami di kampungmu, kepanjangan bacaannya lama, panjang salatnya. Kata Mu'adz bin Jabal. Gini ya Rasulullah, gini. Saya itu ngimami di kampung saya, engkau membaca apa, itu yang saya baca. Nggak saya tambahin, nggak saya kurangi. Persis ya Rasulullah. Berarti kan seharusnya nggak salah. Sesuai sunnah ini, gitu kan. Kata Rasulullah SAW, wahai Mu'adz, makmummu tidak sama dengan makmumku. Jamaahmu berbeda dengan jamaah aku. Maka ringankanlah untuk mereka, bacalah yang ringan untuk mereka. Ini ada dalil khusus ini. Bacalah yang ringan untuk mereka, bacalah sabbihisma rabbikal a'la. Jadi ternyata kenapa sabbihisma rabbikal a'la ini banyak dibaca imam? Ada dalilnya. Kata Nabi SAW, bacalah yang ringan untuk mereka, bacalah sabbihisma rabbikal a'la. Jadi yang ringan itu sabbihisma, bukan ina atau ina. Tapi kalau orang Jogokarian ngelesnya pinter, itu kan ringan untuk kampungnya Mu'adz bin Jabal. Kan Jogokarian ya ina atau ina. Gitu ya. Jadi ternyata gitu ya, yang namanya mengikuti sunnah itu bukan kadang-kadang niru persisnya. Loh, kalau soal mengikuti sunnah soalnya definisinya niru persis, Mu'adz bin Jabal kurang apa? Nirunya persis ngimaminya. Tapi bukan itu, ternyata mengikuti sunnah itu memberi keleluasaan, memberi kemudahan di dalam beragama, membuat orang bersemangat sholat, bukan malas-malesan. Itulah sunnah. Ini pemahaman ini kan penting sekali gitu ya. Pemahaman seperti ini kan penting sekali. Seperti apa itu sunnah? Kita akan lanjutkan besok. Insya Allah sirah sahabat kita. Jadi kemarin kita memberi penekanan bahwa kita belajar sirah untuk dapat uswatun hasanah. Dapat uswatun hasanah ke Nabi itu kadang-kadang susah kalau langsung kita nggak connect-connect. Tetapi kalau kemudian kita meladani Rasulullah, melalui bagaimana para sahabat meladani Rasulullah, kita dapat. Yang kedua, malam ini kita membahas kenapa kita belajar sirah sahabat, karena dari situ kita bisa memahami bagaimana Quran dan Sunnah diamalkan. Dengan pengamalan terbaik dan pemahaman terbaik, pemahamannya para sahabat. Dan kita tidak bisa mengklaim kita lebih baik daripada sahabat. Nah, kalau sahabat punya kekurangan, apalagi kita. Di sini, kita baru poin ini, tapi kita belum selesai membahas ini, insya Allah. Kita akan lihat lagi adabnya bahkan. Bagaimana tata keramanya para sahabat ketika berbeda pendapat dan sebagainya. Insya Allah kita lanjutkan besok. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Ustadz atas tausiahnya malam ini. Semoga kita bisa meneladani para sahabat seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Demikianlah kajian itikaf pada malam hari ini. Oh ya, untuk besok itikaf edisi khusus YOT, jadi bapak-bapak yang sudah tidak YOT tidak diperbolehkan ikut itikaf, begitu permintaan dari panitia.
Baiklah demikian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.